kita lanjut dengan menjawab request ya. Sudah cukup banyak yang menanyakan mengenai bagaimana cara menggabungkan dua disiplin file Revit project yang sama dengan koordinat yang sama. Ya mungkin masing-masing disiplin tersebut membuatnya dengan koordinat yang berbeda-beda, lalu bagaimana menyatukannya supaya koordinat ini memiliki poin yang sama. Jadi tidak perlu menggeser, tidak perlu move untuk menyamakan, melainkan dia akan secara otomatis akan berada pada posisi yang sama ketika dia disatukan. Oke, kita coba aja, kita buka file baru. Pertama dengan template arsitektur. Oke, misal ada sebuah dinding, kita coba buat aja dinding, singkat aja. Posisinya sembarang ya, misal di sini. Oke, dengan ukuran misal 10.000 kali 5.000. 10 kali 5 meter, dan kita coba bikin atapnya di lantai 2, ambil roof, rectangle aja langsung, lalu ada offset misal 1 meter. Ini ya, dari sini sampai sini. Oke, gini aja langsung finish. Oke, minta di attach nggak? Oke, attach. Oke, sudah jadi file arsitekturnya seperti ini. Nah, setelah kita bikin ini, bagaimana kita tahu posisi koordinatnya? Oke, untuk melihat koordinat base point dan survey point, kita masuk ke view site, klik 2 kali. Nah, di sini kita lihat ada koordinat center atau koordinat survey point dan project base point. Di sini kita bisa pisahkan ya. Memang di sini kelihatan ada satu objek, tapi sebenarnya ini adalah dua objek, yaitu ada survey point dan ada project base point. Kalau saya pilih dua-duanya seperti ini ya, lalu saya ambil filter. Nah, di sini kelihatan ada dua objek yang kepilih, yaitu project base point dan survey point. Ini kita pilih project base point aja ya. Oke, nah ini kita bisa pisahkan. Jadi project base point ini adalah base point untuk bangunan atau project. Ya, misalnya admin geser seperti ini, ya kelihatan dia sudah terpisah ya. Nah, ini kita bisa tempatkan project base point di koordinat yang kita mau. Dan kita biarkan survey point ini 0. Karena survey point ini yang akan nanti menjadi acuan untuk bangunan-bangunan lainnya atau bangunan yang sama tapi disiplinnya yang berbeda. Ini kita biarkan saja 0. Lalu project base point ini di mana? Misal dari titik 0 ini project base point kita mau di titik apa ya, secara utara selatan atau barat timur. NS ini utara selatan, lalu E dan W ini adalah barat timur. Kalau kita rubah NS ya, misalnya di angka 5.000, nah dia akan bergeser ya, posisi utara 5.000 dari titik 0 ini, lalu posisi East dan West-nya, misal saya ketik 2.000. Ya, anggaplah ini adalah titik koordinat bangunan dan terhadap titik 00 ini, yaitu 5.000 dan 2.000 ini. Lalu apa hubungannya dengan bangunan kita? Nah, kita bisa tempatkan satu titik di bangunan kita untuk berada pada titik ini. Ya, kita coba tempatkan salah satu dinding ya, misal di ujung sini supaya kelihatan. Kita pilih wireframe. Oke, lalu caranya gimana? Caranya jangan kita pilih lalu kita move, itu cara yang salah. Nanti itu akan menjadi masalah kalau objek sudah banyak dan sudah banyak konektivitasnya. Kita bisa memindahkan posisi bangunan dengan cara ke manage, ini koordinat, dengan cara manage, lalu kita pilih ini dan kita pilih relocate project. Manage, lalu kita pilih position, lalu kita pilih relocate project. Klik aja. Nah, disinilah kita bisa memindahkan project dari satu titik ke titik yang lain. Jadi saya akan memindahkan titik acuan misalnya ini ya, salah satu sudut ini ke project base point kita. Oke, klik aja ini, lalu klik project base point-nya ini ya. Ya, dia sudah berpindah ke situ. Tapi kenapa project base point-nya bergeser? Ya, dia memang bergeser karena posisinya relatif terhadap project yang tadi kita setel. Ini kita balikan aja lagi. Oke, klik tahan aja, lalu tempatkan ke patokan tadi. Ya, patokannya sudut dinding ini ya. Oke, nah ini sudah benar. Jadi patokan pada bangunan ini berada pada North South 5.000 dan East West 2.000. Dan ini akan kita terapkan pada disiplin struktur supaya nanti ketika disatukan dia ada posisi yang sama. Oke ya, ini kita save aja. Kita kasih nama ARS untuk arsitektur, save. Lalu kita bisa bikin file baru menggunakan template struktur. Oke, misal kita buat dulu strukturnya, ada kolom misalnya. Oke, misal kita buat dulu strukturnya, ada kolom misalnya, structure kolom. Kita pilih kolom beton, tambah ini aja, oke, 1 ya. Lalu kita copy. Tadi 10.000 ukuran bangunannya. Oke, dan 2 ini admin copy ke sini 5.000. Oke, lalu kita bikin baloknya, beam. Oke, ya kita satukan aja ini. Ya, jadi andaikan ini adalah file struktur untuk bangunan tadi. Oke, kita cek lagi koordinatnya. Jangan lupa kita masuk ke site. Ya, di sini sudah kelihatan ya, ada dua koordinat.
Ingat langkahnya sama, pilih dua-duanya, pilih filter, cek none, pilih project base point, oke. Lalu tempatkan project base point pada titik yang sama seperti arsitektur tadi. Di NS-nya ini atau north south-nya ini kita tempatkan 5000 tadi ya, angka yang tadi. Lalu di east west-nya ini kita isi 2000. Oke, disinilah project base point-nya. Lalu kita tempatkan file kita atau project kita ke arah sini ya, dengan patokan ujung dinding ini atau center kolom ini ke posisi ini. Oke, caranya tadi masih sama, ke manage, position, lalu relocate project. Oke, klik aja centernya, lalu arahkan ke project base point ini. Oke, project base point ini ikut bergeser, kita tempatkan balik, klik tahan ke titik ini. Oke, dan perhatikan angkanya sudah benar ya, 5000 dan 2000. Menempati posisi yang sama, kita save aja untuk struktur, Ctrl S, saya kasih nama str. Oke, save ya. Selanjutnya karena ingin digabungkan, kita close file ini, file close. Ya, ini kita kembali ke file arsitektur. Kita coba insert ya. Insert, link Revit, pilih str, file yang struktur tadi. Oke, lalu ini kita pilih project base point to project base point. Ya, karena ingat yang tadi kita samakan adalah project base point. Oke, klik aja, lalu open. Nah, perhatikan teman-teman. File struktur sudah berada pada posisi yang sama dengan file arsitektur. Kita cek di 3D, cek di wireframe. Ya, bisa kelihatan ya. Jadi itu adalah salah satu cara untuk menyatukan koordinat pada dua file atau dua disiplin yang berbeda. Nah, tentu saja masih ada beberapa cara yang lainnya karena sistem koordinat di Revit memang cukup luas dan cukup kompleks. Cara ini yang cukup simpel yang kalian bisa coba. Oke, selamat mencoba. Semoga berhasil.